Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Yang kami hormati dan kami tunggu mau'idahnya di kesempatan pagi ini beliau Ustaz Abu Ya'la Alhamdulillah Ta'ala. Yang kami hormati jamaah salat subuh, ya semoga Allah senantiasa merahmatinya. Marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kenikmatan yang besar, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat diketemukan di bulan suci Ramadan di 10 hari yang terakhir ini. Dan yang selanjutnya alhamdulillah di pagi hari ini kita diberikan nikmat bisa mengikuti kajian bersama beliau Ustaz Abu Ya'la Alhamdulillah Ta'ala yang berkaitan dengan penataan hati kita masing-masing. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikut yang setia pada sunnah-sunnahnya, dan semoga kita menjadi umatnya sampai yaumul qiyamah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mempersingkat waktu kepada beliau Ustaz Taib, jazakumullahu khairan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allahu azza wa jalla ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Sahabat-sahabatku sekalian, sidang salat subuh Masjid Al-Muhsinin yang kami cintai, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setelah mengucapkan puji dan syukur tak terhingga kepada Allah Al-Hadi Ar-Rasyad Al-Mulhim Al-Muwafiq yang terus menerus memberikan kenikmatan hidayahnya, inspirasinya, taufiknya untuk sekedar kita bisa duduk dan nikmat duduk di majelisnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebetulnya adalah nikmat yang agung, yang kalaulah bukan karena sebuah nikmat itu, niscaya hidup kita akan betul-betul terlunta-lunta. Kemudian oleh karena itu banyak-banyak bersyukur kepada Allah dalam satu amalannya, yaitu sering-seringlah bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena seandainya bukanlah karena keajaiban perbuatan Allah mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka nikmat yang sering kita anggap sepele ini ternyata di yaumul qiyamah adalah nikmat yang agung, yang orang-orang berandai-andai untuk dikembalikan ke bumi ini sekedar untuk bisa duduk di majelis keimanan seperti kita yang terus-menerus diberi nikmat hidayah tersebut.
Oleh karena itu, islahul qulub, perbaikan hati yang menjadi tema daurah kita, yang menumbuhkan empati, rasa, itu buah dari keyakinan tauhid yang luar biasa. Dan benang putihnya sudah kita urai di kajian sebelumnya. Dan kitab ini terinspirasi dari kitab Lataiful Ma'arif, ya, karangan Ibnu Rajab Al-Hambali, dan saya sarikan dalam kitab Sholahul Ummah fi Uluwil Himmah karya Syekh Husain Al-Afani, yang beliau selalu menukil, salah satu nukilan yang terbesar dan terbanyak adalah dari Tabibul Qalbi Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dokternya hati. Yang terus terang, sebetulnya kitab bisa sama, dalil yang dibacakan pun sama, Qur'annya sama, hadisnya sama, namun perjalanan hidup kita yang keikhlasannya jauh berbeda antara kita dengan salafun as-salih, itulah yang membuat musibah menjadi surga dunia dan musibah menjadi nerakanya dunia. Itu saja yang membedakan. Maka banyak-banyaklah duduk di majelis keimanan ini, karena antum tidak tahu hikmah adalah sesuatu barang berharga yang hilang dari seorang mukmin. Dimanapun engkau menemukannya, maka ambillah. Itu perkataan nasihat dari Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sahabat-sahabatku sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di pekan yang lalu, di pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang islahul qulub, poin per poin yang disebutkan oleh Imam Harawi Al-Ansari beserta Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kita mengulas untuk sekilas saja bagi teman-teman yang belum hadir. Yang pertama, bahwasanya hati bisa berbuah menjadi empati alias akhlak yang indah, yang bagus secara hati, secara lisan maupun perbuatan, itu ternyata benang merahnya kuat dari 11 yang disebutkan oleh beliau Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Yang pertama, keyakinan kita tentang takdir, ya, itu sudah diulas. Yang kedua, keyakinan kita, bagaimana keyakinan kita tentang sabar. Dan yang ketiga, bagaimana keyakinan kita tentang pemaafan, tentang kelemah lembutan kita. Dan yang keempat, bagaimana keyakinan kita tentang ridho kepada semua takdir musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu 4 yang sudah kita bedah di daurah pertemuannya yang lalu. Sekarang kita akan lanjutkan bagaimana benang merahnya keyakinan akidah ini bisa menumbuhkan sikap empati, islahul qulub di dalam kehidupan kita sehari-hari. Masuk pada poin yang kelima adalah pertanyakan pada diri kita, bagaimana keyakinan kita tentang ihsan. Ihsan, Rasulullah SAW membawakan, ya, biar bangun dulu. Saya dapat hadiah tadi pagi tiba-tiba dari donatur, semoga Allah memberkahinya. Doakan ya, semoga Allah memberkahinya hadiahnya. Baik, siapa yang bisa menyebutkan, ndak hafal riwayatnya ndak apa-apa, potongan katanya saja, tentang hadis ihsan tanpa melihat Google. Yang melihat Google nggak bisa ya, karena antum ini pondok pesantren di sini. Ya, tutup HP-nya ya. Ya. Ya, ndak termasuk beliau ya.
Donatur itu enggak termasuk ya. Panitia, donatur ya itu. Nanti disebutnya kong kalingkong nanti. Nah, iya. Ya, silakan. Siapa namanya? Syafrul. Masya Allah. Ya, silakan. Barakallahu fiik. Dalam hadis riwayat Bukhari wa Muslim, masalah. Panitia bukan panitia ya, Masya Allah ya. Santri ya. Ustad. Oh enggak berhak berarti. Oh ya berhak tenaganya ya. Enggak boleh janji diingkari. Baik ya. Doakan buat donaturnya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga ya keluarganya, seluruh amalannya untuk diikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan ambil. Baik. Ihsan sebagaimana disebutkan oleh beliau Rasulullah SAW, barakallahu fik. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ini 1% pun antum tidak boleh ragu. Ya. Dan ragu tidaknya bukan di perkataan tapi di perbuatan. Nah, itu yang membedakan bagaimana efek tauhid berjalan atau tidaknya di dalam hati ini. Keyakinan itu yaitu engkau beribadah seakan-akan Allah di hadapanmu. Seakan-akan engkau melihat Allah. Dan kalau engkau tidak melihat Allah, yakini tidak kurang sedikit pun Allah melihat dirimu. Nah, ini ya diterapkan pada apa? Kita ulas sekilas dan antum sudah tahu kalau Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah menitis di manusia, di makhluk, menjelma, itu akidah yang batil ya, yang salah gitu. Allah menitis di Yesus sehingga kita melihat Yesus, itu salah ya. Salah itu manunggaling kaulo Gusti ya. Akidah hululiyah ya. Menitisnya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk itu salah ya. Yang betul seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini efeknya besar sekali. Ketika antum ya diturunkan musibah, tiba-tiba datang gedor-gedor pintu. Antum tuh gimana sih dicari-cari ya? Masa harus seperti gini gitu? Bayar utang tuh. Nah, padahal sama ikhwan gitu. Di WA ndak ada, di telepon ndak bisa ya. Itu masih mending ya, ditahdir sama ikhwan saudara sendiri. Yang paling berat apa? Ditahdir sama siapa? Debt collector bukan, Pak, salah. Siapa? Ditahdir sama siapa yang paling berat? Ya jelas sama Allah Subhanahu wa taala. Dari kalangan makhluk sama siapa yang paling berat? Sama istri. Masya Allah. Ini sebenarnya ittifaq para ulama ya. Ittifaq para kaum muslimin di blok G yang tercinta ya. Ditahdir sama istri paling berat katanya ya. Ya tahu aja ya, Masya Allah. Kalau sudah, mohon maaf ya, istri sudah cemberut, udah memalingkan muka, udah gitu punggungnya udah miring ke dinding tembok, artinya sudah tidak mau disentuh. Itu maknanya apa? Maknanya berarti malam ini Bapak sudah tidak mendapatkan tempat di hatinya ya. Mohon maaf ya. Apalagi pas Bapak butuh jatah ya. Mohon maaf sekali lagi ya. Tidur itikaf di masjid. Ya. Walaupun bukan bulan Ramadan, itikaf di masjid. Alhamdulillah DKM-nya baik hati ya. Kuncinya selalu terbuka masjid ya. Masya Allah ya. Itu berat ya katanya. Dan ingat, merasa berat ditahdir oleh istri, begitu pula istri merasa berat ditahdir oleh suami, ternyata itu pun bagian dari kesirikan. Ya Allah. Dan tenang, syiriknya kecil ya. Tidak mengeluarkan antum dari Islam, apalagi dari manhaj salafun saleh ya. Kayak gitu. Yang paling berat adalah ditahdir sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya pertemuan yang lalu saya minta maaf kepada saudara saya, sahabat saya tercinta ketika meminta kalam Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya.
Saya terlupakan dengan kesibukan, HP saya juga hilang di medan dakwah ya. Ini sekarang pakai HP istri ya. Nah, itu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, saya sudah menulis, nanti tolong diingatkan ya di terakhir untuk yang meminta itu. Kata beliau di dalam Madarijus Salikin, kullu musibatin duna musibatid din fahayyinatun. Ingat-ingat ya, ditahdir oleh istri yang paling berat katanya secara makhluk ukuran dunia. Itu setiap musibah selain dari musibah agama, ketahuilah itu adalah ringan. Masya Allah ya. Dokternya hati benar-benar paham ya. Wa annaha fil haqiqah nikmatun. Dan sesungguhnya hal itu secara sejatinya, secara hakikatnya itu adalah nikmat. Ayo, Masya Allah. Wal musibatul haqiqah musibatud din. Dan musibah yang paling sejati, yang hakikat, itu adalah musibah tergelincirnya agama. Allahu Akbar. Demi Allah oleh ya, ini kalam yang berat. Ini lebih cocok dikenakan kepada kami sang penceramah ya. Karena hakikatnya kami ini hanya tukang ngomong saja. Prakteknya kami yang terkena, apakah bisa melaksanakan omongan kami ini atau tidak. Kalau tidak, apa gunanya jadi ustadz kalau dia masuk neraka? Dan berbahagialah antum yang tidak terkenal sedikit pun, tidak terpandang di mata orang, tapi antum berada di surga. Ya jamaah, musibatud-din adalah musibah yang paling besar. Ini kalam dibawakan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin ya. Halaman 301 ya. Antum lihat jilid yang pertama. Masya Allah ya. Oleh karena itu, kawan-kawanku sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lihat contohnya ya. Rabi bin Khusaim rahimahullahu ta'ala. Ishtara Rabi'u rahimahullahu ta'ala farasan bi 30 alfa dinarin. Beliau membeli sebuah kuda perang. Masya Allah ya. Kuda perangnya ini indah. Antum pernah melihat kuda warnanya itu silver? Ini jarang. Silakan buka di YouTube ya. Sangat jarang sekali. Termasuk unta yang paling jarang, paling mahal adalah unta merah. Ini harganya 30.000 dinar. Cara ngebayanginnya bagaimana? 1 dinar, 1 ekor kambing. Berarti 1 kuda seharga 30.000 kambing. Masya Allah. Kemudian lihat ya. Ketika dia merasakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hadir di hadapannya dengan ujian yang besar, seakan-akan Allah ngasih ini kuda silver yang luar biasa indahnya, yang luar biasa kuatnya, saya jadikan kepada antum sebagai ujian. Makanya saya bilang hati-hati teman-teman donatur yang dikasih zona nyaman, ketahuilah itu juga ujian. Termasuk ini Rabi bin Khusaim. Dia memahami hal itu. Allah turun memberikan hadiah, dia mampu membeli kuda 30.000 ekor kambing. Kemudian ya, arsala gulamahu Yasar yahtassu wa qama yusalli. Kemudian dia mengutus budaknya itu Yasar untuk mengambil ya, merawat kudanya itu, pokoknya dieman-eman ya. Setelah itu kemudian diikatkan di hadapannya dan dia sedang sholat ya. Dia sedang sholat ya. Setelah diikat ya, kemudian ada pencuri mencurinya. Masya Allah Pak Ali ya. Motor baru dibeli ya,
motornya harganya lebih mahal daripada mobil Bugatti. Ada motor yang seperti itu kan? Motor-motor para pembalap itu, ya. Terus diikat di hadapannya, dia sholat, dicuri sama pencurinya. Kemudian apa? Qala, datang gulamnya. Ya Robi, aina farasuka? Qala, surikot ya Yasar. Wahai Robi, katanya, Tuan Robi, mana kudamu? Kata Robi bin Khusaim, dicuri wahai Yasar, kata itu. Qala, dia menanya lagi, nggak percaya. Surikot wa anta tanzuru ilaiha, dicuri dan engkau melihat kepadanya, kata itu. Qala, naam ya Yasar. Iya ya Yasar. Astagfirullah, ya. Betapa mudahnya mengucapkan hal tersebut kalau kekuatannya, imannya luar biasa. Kita, Masya Allah. Inni kuntu unaji Rabbi azza wa jalla falam yasghaluni an munajati Rabbi syai'un. Kata beliau, sungguh aku sebelumnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu, azza wa jalla. Dan ketika munajat itu tidak ada satupun yang membuatku terpalingkan dari munajat itu. Apa munajatnya? Allahumma. Ketika datang ujian itu, dia langsung bermunajat kepada Allah. Allahumma innahu saraqani walam akun li usriqahu. Ya Rabb, katanya, sesungguhnya dia sedang atau telah mencuri sesuatu yang menjadi milikku, tapi aku tidak ingin mencuri apa yang menjadi milik dia. Jadi maksudnya apa? Maksudnya biarlah duniaku yang tercuri oleh manusia, namun jangan sampai agamaku yang tercuri. Kemudian apa? Kemudian beliau melanjutkan doanya, mengatakan kepada Yasar, budaknya, Allahumma in kana ghaniyan fahdihi. Ya Allah, seandainya pencuri itu adalah orang yang kaya, maka berilah hidayah dia. Tuh lihat, keyakinannya kepada Allah Al-Hadi membuat dia mengucapkan doa hidayah kepada orang tersebut. Wa in kana faqiran faghnihi. Dan kalau seandainya dia orang yang fakir, maka kayakan dia. Thalatha marrat. 3 kali beliau mengucapkan hal itu. Ini riwayat catat di dalam kitab Az-Zuhud karangan Imam Ibnu Ahmad bin Hambal. Masya Allah, ya. Ya. Maka wajar kalau orang-orang dahulu dikayakan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah yang maha kaya sudah ada di dalam hatinya. Wajar kalau oleh Allah Subhanahu wa taala mata hatinya dibuka untuk bisa melihat. Karena apa? Dia terus-menerus melatih mata hati dan mata batinnya itu untuk melihat Allah. Apapun yang turun di hadapannya seakan-akan itu Allah memberikan ini musibah. Coba antum bayangkan, ya. Kalau seandainya seorang pengawal presiden pegang tangannya, udah gitu disuruh di hadapan antum marahin orang tersebut. Kira-kira antum mau melawan presiden tersebut nggak? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin berdebat dengan presiden tersebut. Ya. Abu Yumna, Masya Allah. Ya Abu Yumna, ya. Salam dulu. Sahabat saya, Masya Allah, ya. Udah lama udah ketemu sama beliau, ya. Kalau sahabat seiman itu tidak mungkin hati lupa, ya. Masya Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Abu Yumna, ya. Masya Allah, sudah dipertemukan kembali, ya. Puluhan tahun kita tidak berjumpa. Karena nikmat yang agung. Jadi ketika kita melihat ujian di hadapan kita, ingat-ingat bahwasanya Allah yang menurunkan langsung. Nggak mungkin kita mendebatnya, nggak mungkin kita mencacinya, memakinya, karena ada Allah di hadapan kita. Sama presiden saja kita takut, apalagi sama
Allah. Ini dalam usul fikih dinamakan qiyas min babil aula, lebih utama lagi, lebih layak lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh pembahasannya ya. Masih panjang tapi insya Allah daurahnya kita cuman hanya 3 hari ya. Semoga diberikan kelebihan waktunya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian, nah ini ya. Yang ketujuh, yang keenam ya, yang keenam adalah masyhad salamatul qalbi wa barduhu, selamatnya hati dan dinginnya. Nah, intisarinya juga panjang. Kalau seseorang sudah sampai derajat ihsan, hatinya akan mudah selamat, hatinya akan mudah dingin. Maka kalau di dalam peribahasa Indonesia juga sudah masyhur, ternyata ada salafnya ya, dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Sebentar Pak ya, kalau lagi emosi itu ya, tenangkan dulu, dinginkan hati, kan gitu. Kalau ada emosi itu baru melihat ya, apa istri kita lagi buka Shopee lagi. Bagi orang yang punya duit aja pusing, apalagi yang nggak punya uang ya. Udah belanja terus ya. Padahal Lebaran masih lama ya, masih lama. 10 hari terakhir juga belum habis. Ini udah mikir belanja terus ya. Pusing ya, pusing. Maka dinginkan hati. Intisarinya apa? Saya ambil langsung ya. Intisarinya ada di dalam perkataan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ya. Imam Ibnu Taimiyah, gurunya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Catat baik-baik ya perkataannya. Qalbuka in lam tusghiluka bit-tha'ah tusghiluka bil ma'siyah. Ingat hatimu wahai Ibnu Adam, jika tidak kau sibukkan dengan ketaatan, dia pasti akan disibukkan dengan kemaksiatan. Itu fala buddha. Antum kalau nggak sibuk jadi panitia ya di Al-Muhsinin ini, nggak sibuk jadi panitia buka bersama, nggak sibuk mendatangkan ustadz, nggak sibuk taklim, nggak sibuk apa ngurusin umat, ngurusin anak, ngurusin istri. Banyak Ikhwan itu paling minimal apa? Pasti sibuk, pengen nikah lagi. Ya. Kalau ternyata di atas jalan sunnah itu tidak ada yang bisa menghalangi ketika dia mendapatkan anugerah. Tapi betapa banyak keadaan kita gugur di medan jihad fisabilillah ya. Bajunya kita berbaju sunnah, ternyata apa? Kesibukannya adalah kesibukan maksiat. Maka tinggal tunggu waktu ya. Lihatlah betapa banyak orang yang berguguran di jalan sunnah ini, kefuturan merajalela, dan akhirnya apa? Perpecahan zahir pun ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Para bapak dan para ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian yang ke-7, masyhadul aman. Intisari yang ke-7 adalah keyakinan antum kepada keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian yang berikutnya ini biar bangun dulu ya. Sekarang saya tanya, kaitannya keamanan dengan nama Allah gampang ini. Yang memberikan keamanan, siapa nama Allah yang memberikan keamanan? Ya, anak-anak. Jangan kalah sama bapak-bapak. Tadi bapak-bapak, anak-anak sudah menikah belum? Oh, belum menikah. Semoga zawwajakallahu imra'atan salihatan ghaniyatan jamilatan. Allahumma amin ya. Ya, nama Allah yang memberikan keamanan, angkat tangan. Hadiahnya dari panitia. Ayo ini anak-anak, keponakan. Ayo.
Al-Mu'min. Ya kan? Penting kan akidah? Bagaimana antum bisa diberikan keamanan oleh Allah? Antum gak kenal dengan nama Allah Al-Mu'min. Mu'min itu maknanya dua. Yang maha memberikan keyakinan. Antum mu'min bukan? Mu'min kan yakin. Dan yakin itu tidak mungkin bisa tumbuh kecuali merasa aman. Ya Allah. Makanya tahulah sekarang iya ya kenapa hati saya gundah gulana, ya kan? Kenapa saya belum bisa menikah? Oh ya maaf ya, bukan itu ya. Insya Allah nggak gundah gulana kan? Nggak, insya Allah ya. Nggak menikah lagi kata Pak RT ya. Ya, itu gundah gulana itu karena sebab apa? Lemahnya akidah kita kepada Allah Al-Mu'min. Nah ini kasih resep ya. Resepnya cukup dengan intisarinya hadis Nabi SAW. Ingat, masih ingat? Fa idza asbahtum fi sirbihi, masih ingat? Idza asbahar rajulu fi sirbihi aminan, ya kan? Fi sirbihi. Jadi merasa aman di dalam kesehariannya, ya. Mu'afan fi jasadihi. Diberikan kesehatan wal afiat di dalam tubuhnya. Terus kemudian apa? Indahu qutu yaumihi. Dia punya satu sembako aja sehari. Apalagi di sini Allahu Akbar nikmatnya ya. Kita di pedalaman Kalimantan tuh harus nyangkul dulu Mas ya. Tanam cabe, tanam sawi, tanam buncis. Di sini tinggal di masjid aja udah ada yang ngirimi ya untuk buka, untuk sahur juga. Sahur ada? Sahur ada kan? Allah, antum nggak hafal, nggak kenal dengan Allah Al-Mu'min, antum nggak hafal dengan Allah Al-Muqit yang memberikan kecukupan sembako, maka menangislah antum betul-betul 10 hari terakhir itu menangis, ya Allah betapa durhakanya hambamu ini ya Rabb, nggak kenal dengan namamu, bagaimana dengan sifatmu, bagaimana dengan keajaiban perbuatanmu ya Allah, betapa durhakanya ya. Makanya kalau hafal ini hadis ini ya, antum tahu sebetulnya ya hidup kita hanya sehari kalau sudah dikasih keamanan, sehari kalau sudah dikasih sembako, sehari kalau sudah dikasih rasa sehat. Ya Allah. Apa kata Rasulullah? Ka'annahu hizat lahud dunya, seakan-akan seluruh dunia diberikan kepadanya. Allahu Akbar. Masya Allah ya. Apalagi antum paham bahwasanya ada sebuah hadis ya yang ketika tidur diangkat ruhnya. Makanya suka ada mimpi-mimpi itu ya. Diangkat ruhnya, kata Allah Subhanahu wa taala, kembalikan ruh yang banyak itu ke dunia. Terus tahan ruh yang si fulan itu karena dia sudah tiba ajalnya. Pernah dengar ada orang mati bablas? Tapi jarang kan? Yang banyak itu mati usia 60, 70, kena stroke, darah tinggi, ya kan? Kayak itu. Ngerepotin orang lagi, hutangnya banyak. Itu yang paling banyak. Maka seorang muwahhid sejati faham dengan dua hadis ini, faham dengan dua riwayat ini. Cukup hidup itu sehari karena nanti malam bisa jadi diangkat ajalnya. Maka digunakanlah nanti malam dengan terus menerus itikaf, munajat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena selama hidup saya dan antum kita ternyata durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua yang ketujuh. Kemudian masyhadus tsamin yang ke-8 adalah tentang bagaimana keyakinan antum jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Antum jangan remehkan. Termasuk antum yang duduk di majelis ini, Rasulullah SAW bersabda ya, man kharaja fi sabilillah ya, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar di majelis ilmu, maka dia sesungguhnya sedang jihad fi sabilillah. Pahalanya sama, Mas. Ya. Hatta yarji'a, sampai engkau kembali. Makna zahir kembali ke rumahmu, makna batin kembali kepada
Allah diwafatkan rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Ya. Maka ya antum tahu, sudah paham kenapa ridho yang pembahasan yang lalu itu, kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah, ridho min a'malil qulub. Ridho itu amalannya hati. Nadhirul jihad fi sabilillah, setara dengan jihad fi sabilillah. Antum nggak bisa jihad ke Palestina sekarang membantu saudara-saudara berperang dengan Yahudi Israel, tapi antum bisa berjihad dengan mengatur hati antum untuk ridho terus menerus dengan apa? Dengan musibah yang sedang menimpa antum. Hutang, ya, orang tua, baru juga selesai pinjaman riba di bank, sekarang sudah bikin masalah lagi pinjaman online. Ya. Kakaknya, adiknya masalah terus. Anak-anak kecanduan game, sampai pulsa diberikan 100.000, baru 2 hari sudah hilang gitu 100.000. Kemana? Gamenya habis, download baru lagi. Ya Allah, 2 hari 100.000, berarti sebulan udah berapa ya? Itu hanya untuk game. Allah, itu musibah juga, hati-hati. Belum lagi istri rewel, ya. Baju ini belum selesai, rumah itu belum selesai, perabotan kreditnya juga belum lunas, ya. Mobil, motor, rumah, Allahu Akbar. Udah gitu harga tanah di Jabir Rahman mahal lagi, ya Allah. Masih ngontrak sampai sekarang berapa puluh tahun, ya. Kalau nggak bisa ridho gimana? Dan bisa ridho itu karena apa? Tadi itu karena merasakan setara dengan jihad fi sabilillah. Masih ingat pahalanya jihad fi sabilillah? 4. Siapa? Itu yang belakang. Bangunkan yang belakang. Bangunkan. Ya. 4. Siapa yang bisa nyebutkan? Anak-anak. Ayo, kasih hadiah dari donatur, ya. Siapa yang bisa? Lupa? Ayo, tuh kan, min haitsu la yahtasibnya hilang. Pahala yang pertama masuk surga tanpa hisab. Hisab, ya Allah. Pahala yang kedua tidak mampir di neraka. Ya Allah, masih ingat hisab dikasih keringatnya nunggu hisab itu sampai tenggelam dia, loncat-loncat untuk bisa bernapas. Neraka di sebuah riwayat 70 kali lipat panasnya api dunia. Dan di riwayat yang lain, sekali antum masuk neraka hilang memori pernah mengicipi manisnya dunia. Dan ketika manisnya dunia memorinya dikembalikan oleh Allah, ternyata untuk nambah ke kesengsaraan. Ya. Terus yang ketiga dapat apa? 72 bidadari. Buat para ibu-ibu jangan khawatir ibu-ibu, ya. Antunna dapat sebanding dengan kami 72 bidadari. Maka di riwayat yang lain disebutkan emas, intan, permata, berlian, itu semua fitrah kesukaannya wanita diberikan sebanding dengan 72 bidadari. Kalau kita kan nggak apa-apa miskin, yang penting punya istri 72, ya. Itu nikmat. Dan Pak, saya kasih bonus, ya. Nanti Bapak usianya nggak seperti sekarang, 30 tahun Pak. Dan kekuatan Bapak nanti ibadah sama suami istri, ya, 100 kali lipat Pak. Masya Allah, ya. 1 kali lipat aja enak, betul nggak? Apalagi 100 kali lipat. Itu apa nggak merasakan keriduan itu, ya, pantas untuk diperjuangkan. Dan yang terakhir dapat apa? 70 syafaat. Antum nyari-nyari Abu Ya'la di mana? Di neraka. Tolong diangkat, ya, syafaat antum. Antum lihat teman-teman yang lain di mana? Kok nggak ada dulu di dunia sama-sama ngaji? Ternyata di neraka. Antum angkat dengan syafaat antum. Masih punya itu untuk anak, untuk istri, untuk saudara, untuk orang tua, untuk mertua. 70 syafaat. Apa antum nggak ridho dengan musibah antum cuman pinjaman online, ya, anak rewel, istri bermasalah, ya, ditahdir sama istri, sama suami, ya. Ridho, ya. Ridho itu sebanding dengan pahala jihad fi sabilillah, ya. Ini yang ke-8. Yang ke-9. Nah, ini dia. Yang ke-9, masyhadun nikmah. Pahami keyakinan antum, jangan lemah 1% pun tentang kenikmatan. Nah, kenikmatan ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ya, an yashhada nikmatallahi alaihi fi an ja'alahu mazluman yataraqqabu an-nasra. Nih, perhatikan.
dalam kehidupan hakikat muamalah di dunia itu pilihannya cuma dua. Ima antum mendolimi, ima antum didolimi. Nggak ada orang yang pertengahan. Maksudnya apa, Ustaz? Orang yang ketiga yang tidak menyaksikan antum itu, antum pasti merasa bahwasanya dia tidak merasakan. Antum mah bisa nasihatin begitu kan gitu kan? Karena antum tidak merasakan kan begitu sering ya. Ada bersitan di dalam hati seperti itu. Kenyataannya memang iya. Tapi tidak boleh antum ucapkan seperti itu karena menyakiti hati orang lain ya. Sabar, ridho. Karena apa? Kata beliau, saksikan, yakini seyakin-yakinnya 100% bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang terdolimi itu tanda dekatnya pertolongan Allah An-Nasir. Camkan baik-baik. Jadi kalau antum terdolimi, baik muamalah dengan manusia atau terdolimi musibah takdir apapun, itu pertanda Allah Subhanahu wa taala sedang dekatnya dengan antum. Nah, antum kalau tahu ini, semakin antum ayo nikmat. Makanya salafun saleh kalau lama sekali tidak mendapatkan musibah ya, beliau para salafun saleh suka bertanya-tanya, jangan-jangan ini istidraj, jangan-jangan ini istidraj. Ya Allah, kembalikan manisnya iman, kembalikan manisnya iman. Jadi malah apa? Malah suudzon kepada dirinya. Itu dia. Khawatir Allah tidak mau mendekat kepada dirinya. Kenapa? Karena tidak memberikan ujian. Ayo, Masya Allah ya. Ini level tauhid yang tertinggi. Kalau kita, nauzubillah min dzalik, lihat orang awam, Tuhan, kenapa engkau tidak adil? Kenapa aku terus yang kena musibah? Ini perkataan kekufuran ya. Hati-hati ya. Hati-hati. Orangnya tidak kafir karena tidak tahu, bodoh ya. Mohon maaf, tidak tahu dia. Tapi ini perkataan yang tidak boleh diucapkan seseorang yang bertauhid was sunnah ya. Oleh karena itu, kalau dia sudah paham bahwa saya orang terdolimi, itu tanda dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pahami bahwasanya ketika Allah sudah dekat menurunkan musibah itu, an yashhada nikmatallah fi takfiri dzunubihi, penghapus dosa-dosa. Ini antum sudah tahu ya. Dan yang ketiga, kalau sudah merasakan manisnya pengkafiran atau penghapusan dosa-dosanya ya, an yashhada kauna tilkal baliyah ahwanu wa ashalu min ghairiha, bahwasanya ujian tersebut ternyata lebih ringan dari selainnya. Makanya tadi disebutkan oleh kalamnya siapa? Ibnul Qayyim. Sesungguhnya musibah yang paling besar itu hakikatnya adalah musibah tergelincir agama. Maka mau musibah utangnya besar, dicerai sama istri, ditinggal sama anak, ditinggal sama siapapun, ditahdir. Para ustadz itu sering ditahdir sama kawan-kawannya sendiri. Kawan dan lawan meninggalkannya. Maka dia sadar bahwa itu ringan daripada tergelincir agamanya. Nah, kalau sudah keyakinannya 3 ini dapat, maka yang keempat apa? Taufiyatu ajriha wa thawabiha yaumal fakri wal faqati. Antum ingat-ingat, ketika antum sadar musibah ini menghabiskan seluruh jiwa raga antum akan kembali berbahagia. Kenapa? Karena Allah mendatangkan musibah tersebut berbentuk pahala yang sempurna ketika apa? Antum sangat butuh di yaumul qiyamah. Itu dia. Akan datang suatu masa, antum bayangkan, pas debt collector di depan mata, gedor-gedor pintu, WA, nelpon antum menggigil ketakutan, nggak bisa bayar, nggak bisa ada uang. Tiba-tiba ada seorang donatur datang pas mengunjungi antum.
Allahu Akbar. Itu kebayang gak betapa bahagianya antum saat dibutuhkan pertolongan Allah datang lewat saudara antum. Begitu pula ini yaumul qiyamah, pas antum sudah pasrah, sudah hisab sudah habis, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, yang terakhir pintu neraka dibukakan. Ketika pintu neraka dibukakan, datang syafaat. Allahu Akbar. Kira-kira tidak bahagiakah antum? Syafaat yang tidak terduga datang tiba-tiba kepada antum. Imma dari Quran, imma dari Qiyamul Lail, imma dari menolong saudara antum. Maka kata Rasulullah SAW, masih ingat nggak? Syafaatnya menolong saudara yang membutuhkan itu lebih aku cintai daripada aku beritikaf sebulan di masjid hadza. Lihat, saking besarnya, ya. Syafaat ketika antum berjalan, ya, tamsi fi hajati akhihi, antum menolong saudara antum yang kebutuhan, ya. Itu ternyata tiba-tiba yaumul qiyamah datang menjadi bantuan yang antum butuhkan benar-benar luar biasa. Maka ingat-ingat ya, musibah perkara ini hakikatnya adalah nikmat. Maka tidakkah antum ridho? Tidakkah antum ikhlas menerima musibah ini? Maka lihat ya. Contoh, saya kasih contoh ya. Habasa ahadus salatin rajulan fakataba ilaihi ba'du ikhwanihi as-salihin uskurillaha thumma duriba fakataba uskurillaha thumma kuyyida wa huwa mahbusun mabtunun biqaidin wahidin fakanal majusiyu yaqumu bil laili liqada'i hajati marratin wa kullama dhahaba ma'hu ar-rajul. Ya, seorang mukmin ya di penjara oleh seorang sultan. Kemudian dia menulis surat kepada sahabat-sahabatnya, orang-orang mukmin yang soleh. Terus apa nasihat sahabatnya mukmin itu? Usykurullah, bersyukurlah kepada Allah, katanya gitu. Setelah itu dia diduriba itu dijilid, dicambuk. Nulis lagi surat, dinasihatin lagi sama sahabat. Makanya penting ya. Ini nasihat majelis ilmu kayak gini, jangan lihat apa yang bilang ini lebih mudah ya, lebih apa, karena ilmu itu ya, taufik itu bisa datang dari mana saja ya. Ketika dia minta nasihat, dia dinasihatin lagi usykurillah, bersyukur kepada Allah. Kemudian dia akhirnya diborgol dengan keadaan apa, majusiyun, dia diborgol bareng dengan majusi, diikat bareng dengan seorang majusi ya. Yang mana ujiannya apa? Ujiannya majusi tersebut punya penyakit mencret. Jadi sehari semalam itu ke WC itu berkali-kali. Antum bayangkan ya, diikat bareng ya apa sama majusi tersebut. Jadi ketika dia mohon maaf BAB, dia juga pasti harus mencium bau BAB-nya itu, orang majusi tersebut. Ketika nulis surat kepada sahabatnya bilang usykurillah. Dia akhirnya menulis alamada ashkur, atas apa aku bersyukur? Lalu jawaban saudaranya itu ya, alamada ashkur wa ayyu bala'in fawqa ma ana fihi, musibah apa yang lebih besar dari musibah yang menimpa diriku? Fakataba ilaihi, kemudian menulis suratlah kepadanya, lau ju'ila zanadir az-zinaru alladhi fi wasatihi fi wasatika kama ju'ilal khaydu fi rijlika ma kunta tasna fashkurillaha ala salamatiddin. Kalau seandainya ya kamu dijadikan ya sabuk yang apa namanya itu, yang biasa kita pakai ini ya, kemudian diikatkan antara dirimu dan dia ya, sebagaimana yang sedang engkau lakukan sekarang gitu. Kira-kira apa yang kau lakukan? Kata si orang yang diborgol bersamaan dengan orang majusi itu. Lalu apa jawaban saudaranya? Fashkurillaha ala salamatiddin. Bersyukurlah atas apa? Atas selamatnya
agama. Dia Majusi, antum tetap mukmin. Bagaimana kalau Allah memalingkan hati antum? Betapa banyak sekarang orang-orang, ya Allah, jangankan bilang ya Allah, tapi sudahlah, ngapain lagi? Antum akan merasakan tinggal di, mohon maaf ya, ini bukan karena dengar, tapi sudah dituliskan. Harus paham dengan kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Misalkan tinggal puluhan tahun di Jami Rahman, misalkan ya. Dan saya tidak ingin maksudnya biar mengarahkan ke orang per orang, tapi bisa jadi gitu loh, terjadi di komunitas ya. Ada tinggal di komunitas tuh lama kelamaan puluhan tahun, pas ketemu lagi masih di Jami Rahman. Misal mohon maaf sekali lagi, masih di lingkungan yang pesantren misalkan. Lama kelamaan udah puluhan tahun nggak pernah dia melihat merokok, sekarang ketahuan merokok. Puluhan tahun lama tinggal di pesantren, nggak pernah ngelihat perempuan tersebut, ternyata siapa ya itu kok bolak-balik terus, ternyata sudah buka cadar misalkan. Lama tinggal di pesantren ya, pesantren biasanya rawuh tapi kok bolak-balik siapa masuk itu gitu ke rumah tersebut, ternyata dia sudah lama muamalah dengan orang awam. Pakaiannya sudah lepas ya, udah nggak cingkrangan, udah nggak pecian, udah nggak cadaran, udah bahkan sekarang udah ketemu pakaiannya udah ketat, udah apa. Ini pasti terjadi. Ini saya bukan dibisikin si fulan enggak, ini kejadian di mana-mana itu terjadi dan dikitabkan, dituliskan di kitab kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala lewat perkataannya para ulama. Karena antum pahami ya, kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala, catat baik-baik, tadrijian. Siapa yang tahu tadrijian? Tadrijian itu bertahap. Antum sukses menempa dunia itu bertahap. Tahun yang pertama merintis, 2-3 tahun, akhirnya antum terkenal menjadi misalkan bos pengusaha roti. Sudah berapa lama? Oh iya, saya tahu sama si fulan dari 20 tahun yang lalu. Kenapa? Karena saya sales rotinya. Betul nggak? Kayak gitu. Betul nggak seperti gitu? Itu terjadi. Begitu pula kemaksiatan, kefuturan itu nggak sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, bisa 10-20 tahun. Maka uskurillaha ala salamatiddin. Betapa banyak antum yang duduk di sini, antum tidak kenal dengan teman-teman senior yang merintis Blok G ini. Ternyata sekarang udah lama, di mana si fulan? Ya Allah, alhamdulillah ternyata istrinya sudah 4, udah jadi ustad. Nah itu alhamdulillah. Tapi kalau istrinya yang satu aja sudah hilang, ya. Istrinya satu sudah hilang, ternyata udah ketemu, udah nauzubillah min dzalik. Kita doakan dia supaya kembali kepada agama ini ya. Itu yang ke-9. Sekarang yang ke-10, masyhadul asyir, masyhadul uswah. Nah ini dia, tentang uswah. Catat tentang uswah. Apa itu uswah? Contoh suri tauladan. Nih saya kasih tahu ini untuk orang-orang yang diistiqomahkan menjadi ustadz, menjadi dai, menjadi panitia, menjadi donatur, menjadi orang-orang yang mendukung agama ini di atas manhaj yang benar, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ingat-ingat ketika antum dapat musibah apapun yang membuat antum seakan-akan sudahlah saya nggak mau jadi donatur lagi, ya. Sudahlah saya nggak mau jadi ustadz lagi. Sudahlah, terbersit perasaan seperti itu karena musibahnya saking besarnya. Ingat hadis Waraqah bin Naufal yang menjadi uswah ya. Sorry tauladan kita. Apa kata Waraqah bin Naufal ketika Khadijah, ibunda kita yang tercinta, mengabarkan Rasulullah SAW ketika turunnya wahyu? Dikatakan kepada Waraqah bin Naufal. Kata Waraqah bin Naufal, wa sya'nun nabiyuna sallallahu alaihi wasallam wa ada a'daihi lahu bima lam yu'dhihi min qablihi ya min kibalihi wa qad qala lahu Waraqah bin Naufal, kata beliau ya, kata Waraqah bin Naufal ya, la tukadzamanna wa la tukhrajanna wa la tu'dayanna ya. Kata beliau,
ma jaa ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Tidaklah datang ya seseorang ya dengan permisalan yang datang kepadanya, yaitu kepada Rasulullah SAW, kecuali akan mendapatkan 3 musibah. Apa musibahnya itu? Pertama, pasti dia akan didustakan. Masih ingat antum? Ketika pertama kali cingkrang, ketika pertama kali jenggotan, pertama kali kepecian, pertama kali jubahan, bahkan cadaran, bahkan keluarga kita semua mentahdir, ya kan? Masih ingat kan? Mungkin anak-anak sekarang nggak merasa ditahdir karena bapaknya sudah ngaji di sini, betul nggak? Nah, ini lihat, pasti didustakan, pasti diusir, dan pasti didolimi. Ini sudah uswah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka jangan sedih. Udah ada contohnya dari Rasulullah 3 perkara ini, supaya antum tetap bertahan. Lihat bagaimana Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika menjadi ulama, dia mendakwahkan tauhid ke seluruh suku. Ya, sampai-sampai datang kepada suku yang sekarang jadi penolongnya, suku Najd. Apa taufik yang sampai kepada istrinya sang raja kepala suku itu? Wallahi, katanya, demi Allah, tidaklah syekh ini membawa kebenaran kecuali ketika engkau menolong dia, Allah pun akan menolong dirimu. Maka di antara sekian puluh suku, hanya dia yang menyambut dakwahnya, dan akhirnya apa? Peperangan terjadi, kemudian dia terus mendukung Syekh, kemudian apa? Diangkat derajat suku tersebut, dan akhirnya apa? Jadi pemimpin semua qabilah, dan sekarang jadilah Saudi Arabia. Tuh lihat. Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Dan tidak mungkin orang yang beriman dan berilmu kecuali apa? Diuji yang luar biasa. Maka ingatlah uswahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir adalah masyhadut tauhid. Ya, ini kembali kepada kekuatan tauhidnya antum. Masya Allah, ya. Bagaimana khaufnya antum, rojanya antum, mahabbahnya antum, ta'zimnya antum, kekhusyuan, ketundukan, ketawakalan, bergantung hanya kepada Allah, akhirnya menumbuhkan keikhlasan yang luar biasa. Maka lihat ya, bagaimana ketika seorang hamba diuji dengan ujian yang luar biasa, ketika tauhidnya hanya bergantung kepada Allah. Catat baik-baik ya. Ketika antum diuji dan ujiannya itu sampai tahdiran, bukan hanya dunia, tahdiran orang tua, tahdiran anak, istri, mertua, bahkan sahabat sendiri antum di medan dakwah untuk antum istiqomah, maka ingat, catat perkataan di Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan ya, ketika antum sedih tidak dapat pertolongan dari siapapun, kata beliau, kun ma'al haqqi bila khalqin. Jadilah engkau bersama Allah al-haq, walaupun tidak ada satu teman pun. Allahu Akbar. Kun ma'al haqqi bila khalqin. Jadilah engkau bersama Allah al-haq, walaupun tidak ada seorang teman pun. Wa kun ma'al khalqi bila nafsin. Dan jadilah engkau bersama seluruh manusia, tapi tidak dengan hatimu. Hai, kalam yang indah, layak ditulis dengan tinta emas. Saya tulis sekali lagi ya. Kun ma'al haqqi bila khalqin. Jadilah engkau bersama Allah al-haq, walaupun tidak ada seorang pun yang menemanimu. Wa ma'al khalqi bila nafsin. Dan jadilah engkau bersama manusia, makhluk, ya, tapi tidak dengan jiwa dan hatimu. Maksudnya apa? Jangan condong kepada manusia,
manusia. Takut, harap, cinta, pengaguan, keikhlasan, ketundukan, ketawakalan, semuanya pasrahkan kepada tauhid, yaitu Allah Al-Ahad. Makanya lihat, kenapa Bilal ketika diazab oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, dicambuk, dihajar, dipukul, diludahi, ditindih oleh batu panas, apa yang dikatakan? Ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Ya Allah, kalau antum ingat-ingat seperti ini, musibah yang menimpa kita ini kecil, nggak ada apa-apanya. Ditinggal oleh istri silakan, ditinggal oleh suami silakan, ditinggal oleh kawan silakan. Yang penting jangan ditinggal oleh Allah. Allahu Akbar, ya. Semoga yang sedikit ini bisa mencerahkan hati antum, membesarkan jiwa antum, ya. Kemudian menjadi antum hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri, yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya dari saya mohon maaf. Kita lanjutkan kepada daurah kita yang ketiga, bila mana ada ajal masih memberikan usia dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah. Iya. Masalah. Boleh nggak panitia 4 mata aja ya? Apa gimana? Gimana panitia? Ya silakan. Saya sebetulnya tidak berhak ya. Saya mengucapkan Taala yang telah menyampaikan materi kepada kita dan kepada kita. Marilah kita camkan di dalam hati kita, benak hati kita, bagaimana kalau kita diperhatikan ujian Allah Subhanahu wa taala, dengan doa, insyaallah Allah akan memberikan kekuatan, karena tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin? Ya. Silakan. Terkait dengan kalau dasar perkataan Hasan bin Ali tentang saya lebih senang menolong saudaraku untuk memenuhi satu hajat daripada iktikaf di masjid ini, yaitu Masjid Nabawi. Apa Anda kan perkataan sahabat? Tentunya beliau mengatakan tidak dengan hawa nafsu. Adakah hadis atau ayat Al-Quran yang menguatkan perkataan beliau dari pusat? Nanya sini dalilnya gimana ketika beliau mengatakan seperti itu? Iya, di riwayat yang lain ini justru perkataan Rasulullah SAW. Kayak gitu. Jadi bukan hanya perkataan Ali. Makanya an a'takifa fi masjidi hadza. Di masjidku ini, maksudnya Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Iya, kayak gitu. Jadi bukan perkataannya Ali bin Abi Thalib di riwayat yang lain, tapi yang masyhur perkataan Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, begitu ya. Ini hadisnya. Insyaallah berarti jadi PR buat saya insyaallah taala ya. Iya, gitu. Nah, itu. Marfu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Taib, ada lagi? Cukup insyaallah taala. Ya, kita lanjutkan insyaallah ngobrol-ngobrol. Ya enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi mungkin maksudnya cukupkan dulu untuk untuk yang resminya. Silakan. Saya juga catatkan dengan apa yang antum minta dulu itu insyaallah. Termasuk bonus yang barusan ya insyaallah taala. Taib, kita cukupkan? Ya, silakan kita cukupkan. Sudah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, kita lanjutkan di bawah insyaallah.